Suatu hari, ketika saya berkesempatan untuk menjadi wakil dari ketua KKN di Unpad, saya mengalami hal yang janggal. Tiba-tiba dari lantai 2, teman saya menangis dan berteriak. Saya bingung apa yang terjadi di bawah. Bergegas saya lari, lalu saya menemukan teman perempuan saya sedang menangis. Lalu saya tanyakan ke orang sekitar, yang ternyata perempuan semua juga. Kenapa ini? Ini kenapa? Kita sebut saja namanya Lili. Lalu ternyata teman saya menjawab, kita juga nggak tahu. Tiba-tiba Lili pas kita peluk, dia nangis. Lalu tiba-tiba Lili menangis dan berteriak, kalian gak tahu trauma gue, kalian gak tahu apa yang gue rasain. Gue dicabulin sama om sendiri pas umur 7 tahun. Ternyata Lili mengalami trauma berat akibat omnya yang mencabuli ia saat umur 7 tahun. Maka dari situ saya merefleksikan diri, bahwasannya ternyata impact kecil dari usia dini dapat berpengaruh besar ketika ia dewasa. Di lain sisi teman saya Rifki, sebut saja Rifki, takut akan gelap dan takut untuk pergi sekolah. Karena guru yang harusnya menjadi suri tauladan menciptakan trauma besar sampai ia besar. Maka dari itu pentingnya mencegah pelecehan seksual terhadap anak melalui sadar, tahu, dan juga berani berkata tidak menjadi urgensi yang masif saat ini. Apakah kekerasan seksual di Indonesia merupakan hal yang masif? Jawabannya, 3.457 anak di Indonesia mengalami kekerasan dan 54%-nya mengalami kasus kekerasan seksual. Angka ini bukan hanya sekedar angka, bukan data, tapi tamparan realita bagi kita yang memiliki dosa moral yang tidak kita perbaiki selama ini. Apakah selama ini undang-undang dan juga hukum Indonesia sudah mengatur? Tentu saja sudah. Legal standing yang ada di sini merupakan bentuk formal dari perlindungan terhadap anak. Tapi apakah anak kecil cukup paham bahwasannya mereka punya hak untuk berkata tidak, punya hak untuk tidak mau melakukan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan? Jawabannya adalah tidak. Buktinya beberapa bulan yang lalu viral grup komunitas fantasi sedarah. Orang yang memiliki darah ikatan batin dieksploitasi dalam bentuk seksual. Hal yang sangat menjijikan tentunya. Lalu pertanyaannya, mengapa hal ini masih bisa terjadi walaupun legal standingnya sudah ada? Jawabannya ada pada edukasi terhadap anak. Oh, mudah saja. Sekarang Indonesia sudah memasifkan edukasi, betul. Tapi apakah orang tua di Indonesia sudah cukup mau membuka dirinya untuk menganggap bahwasannya edukasi seksual bukanlah hal yang tabu? Edukasi seksual bukan hanya hal yang mengajarkan tentang hubungan intim, tetapi batasan konsensual, bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, dan bagaimana urgennya hal ini untuk diterapkan kepada anak kecil yang belum memiliki kognitif yang aktif. Kognitif seorang anak akan bertumbuh ketika umur 7-9 tahun, itu pun masih yang dasar. Anak kecil tidak tahu cara mencerna suatu bahaya dan mempreventif sebuah ancaman bagi dirinya. Maka sudah sepatutnya seorang orang tua memiliki urgensi untuk bisa mengajarkan anaknya tentang hak mereka, tentang batasan bagi mereka, tentang bagaimana mereka bisa melindungi diri di tengah perlindungan yang tidak bekerja secara formal. Selanjutnya kita bicarakan, apakah hal ini sudah dilaksanakan oleh negara lain? Jawabannya iya. Kids Life dari Singapura berhasil menaikkan tingkat dari 6,3 menjadi 11,5 dari total keseluruhan 13. Data-data yang ada di atas ini merupakan data-data bentuk efektivitas bagaimana pendidikan kekerasan seksual dapat membantu seorang anak untuk menjauhkan dirinya dari mara bahaya. Di sini juga sudah saya terapkan bahwasannya pendidikan seksual yang direkomendasikan oleh WHO yang seharusnya sudah diajarkan dari umur 5 tahun, yaitu Comprehensive Sexual Education, atau menempatkan seorang anak bukan sebagai seseorang yang mempelajari hal intim, tetapi membatasi konsen mereka yang harusnya memang mereka sudah tahu, itu berhasil untuk diwujudkan. Pun saya sendiri sudah melakukan adaptasi budaya di Desa Ciparai di Jawa Barat.
9 dari 10 anak yang saya ajari pada akhirnya mengerti apa itu batasan konsen dengan kontekstual budaya yang masing-masing. Lalu sekarang kita berbicara soal pendekatan. Mengapa sih hal ini masih menjadi tabu padahal sudah jelas konklusinya di mana? Yang pertama, UNESCO sudah menegaskan bahwasannya edukasi seksualitas harus ilmiah sesuai usia dan relevan. Dan bagi masyarakat konservatif harus dilakukan adaptasi. Kata-kata seperti pendidikan seks diganti menjadi perlindungan tubuh atau keselamatan diri. UNESCO berkata bahwasannya ini sudah bekerja. Dan hal lainnya dalam konteks lokal adalah Yayasan Gemilang Sehat yang berkata 83% orang tua menerima edukasi jika dibingkai sebagai perlindungan anak bukan sex education. Artinya apa? Ini bukan perkara substantif, tapi juga perspektif dan bagaimana pengemasan ini harus lebih dibuat grassroots. Bukan menjadi hal yang tinggi untuk dicapai bagi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan. Selanjutnya, pendekatan bagi anak. Tentunya anak-anak akan lebih senang apabila mereka mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan konteks yang mereka dapat terima. Seperti yang saya bicarakan tadi soal kognitif. Penelitian membuktikan 70% lebih efektif dengan basis gambar dan video. 82% audiovisual terbukti efektivitas meningkatkan pengetahuan sexual education. Tentunya hal ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Dan melalui apakah hal ini harus kita jalankan? Memperkenalkan CBB. CBB merupakan sebuah metode atau kurikulum yang bisa kita lakukan secara digital ataupun konvensional untuk menjadi bidang yang inklusif bagi orang-orang di rural area ataupun di urban area. Karena setiap anak layak untuk mendapatkan keselamatan. Bagi teman-teman yang ada di sini, silakan untuk scan QR di sini karena berisikan dengan buku cerita dan juga Bapak Ibu Dewan Juri silakan diperhatikan bahwasannya buku cerita yang sudah saya tampilkan di sana merupakan bentuk dari konvensional itu sendiri. Karena diketahui kalau misalnya kita bicara soal digital, sudah saya cantumkan di sini ada edukasi batasan mengenai bagaimana anak kecil bisa mengetahui apa yang tidak boleh dipegang dan apa yang boleh. Bagaimana orang tua memberikan kasih secara efektif dan juga secara jelas bukan sebagai bentuk godaan atau intimidasi bagi anak. Lalu juga learning tracker quiz di mana kita bisa men-track seorang anak apakah sudah bertumbuh dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Yang nantinya nilainya akan diakumulasikan sebagai bagan formal untuk sekolah memberikan kepada dinas pendidikan. Yang sebenarnya sudah memiliki tim TPPK, yaitu tim yang menghandle untuk pencegahan kekerasan itu sendiri. Lalu kenapa akan ada dua versi, yaitu konvensional dan digital? Yang pertama, digital dimaksudkan untuk orang tua yang pada akhirnya bisa berkesinambungan dengan guru dan juga anak untuk melihat bagaimana seorang anak apakah terancam atau tidak. Dan langsung terhubung oleh SAPA 1129 milik Kementerian Perempuan dan Anak untuk akhirnya mereka bisa tinjau lebih lanjut. Dan marketnya pun berbeda. Di sini untuk digital anak 9-13 tahun tinggal di urban area memiliki akses gadget dan internet. Penyesuaian nama, sebutan, dan konteks budaya. Dan untuk konvensional sendiri anak 5-8 tahun semi urban dibantu layanan pendidikan sebagai fasilitator, juga pendekatan terhadap tetua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Apakah hal ini akan menjadi Pandora box untuk anak kecil mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui? Jawabannya adalah tidak, karena dibantu dengan guru, mereka hanya bisa mengakses level sesuai dengan kemampuan kognitif mereka sendiri. Misalnya, anak kelas 1 hanya diperbolehkan untuk mengetahui batasan tubuh, tapi anak kelas 2 boleh mengerti bagaimana cara bagian intim dari tubuh bekerja dan harus dijaga, dan lain sebagainya. Dan stakeholder di sini dibuktikan dengan dinas pendidikan yang seharusnya sudah berkolaborasi dalam bentuk TPPK, dilanjutkan kepada tenaga didik yang berkorelasi langsung dengan dinas bantuan seperti Kemen PPA, Polri, dan Komnas apabila ada aduan atau hasil asesmennya tidak sesuai. Lalu selanjutnya ada anak yang bertanggung jawab atau ditanggung jawabi oleh tendik dan orang tua. Lalu di sini ada regulator, pelaksana, dan unit respon yang pada akhirnya bertugas keras untuk bisa menjaga keselamatan anak. Karena pada akhirnya seorang anak kecil tidak bisa hanya menjadi penerima produk, tapi mereka juga harus belajar untuk melindungi diri sesuai konteks yang dibutuhkan. Maka dari itu sudah sewajarnya kita sebagai seorang yang tidak marginal, tidak kaum rentan, memberikan pengetahuan seluas-luasnya untuk menjaga masa depan kita, karena setiap anak punya hak yang sama, setiap anak punya moral yang harus dijaga, setiap anak memiliki titik krusial yang harus kita amankan sebelum ini terjadi kerusakan dan pada akhirnya kita kehilangan masa depan semuanya. Karena sekali lagi, bahkan seorang anak pun merupakan manusia yang utuh.
Karena bahkan seorang anak pun memiliki jiwa yang sama berartinya seperti orang dewasa. Karena anak kecil tidak bisa disepelekan. Merekalah kaum marginal dan rentan yang harus diselamatkan. Maka dengan itu mari kita selamatkan anak-anak di Indonesia melalui progres yang masif dan juga teknologi yang mendukung. Dan pada akhirnya CBB akan menjadi solusi. Sekian dari saya, Amanda Ferdianti, Universitas Pajajaran. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 3. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilahkan. Hai Amanda. Halo Ibu. Mau nafas dulu? Boleh. Oke, terima kasih sudah sangat bersemangat untuk menjelaskan terkait ini. Saya sebagai seorang ibu sangat relate dengan kondisi ini dan juga kekhawatiran saya untuk anak saya ke depannya. Pertanyaan saya adalah, dengan program yang bagus ini, bagaimana caranya melindungi anak-anak itu di tengah gempuran mereka itu dari sisi teknologi? Ini kan dengan membaca ya soalnya ya. Kita bisa membaca ini dengan fisik ataupun dengan digital kan tadi. Sedangkan kita tahu anak-anak Indonesia itu paparan terhadap teknologi, bahkan aplikasi yang gratisan di mana menurut pembuat aplikasi itu adalah ketika kita menghandle ataupun menggunakannya itu secara free, atau if you don't buy the product, you are the product. Jadi peluang untuk anak kecil ini menjadi korban dari sebuah teknologi di mana gerakan yang sangat masif yang disarankan oleh Amanda ini sangat bagus. Bagaimana caranya menggempur distraction yang seperti itu? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah sempat memikirkan soal problematika itu, bagaimana anak Indonesia itu sebenarnya lebih tertarik terhadap sesuatu yang digital karena mereka keterikatan terhadap gadget, tapi di satu sisi saya juga memikirkan mereka yang tinggal di rural area. Di awal esai saya memang berfokus kepada digital, tapi seiring berjalannya waktu dengan penelitian yang saya kumpulkan, ternyata akses internet dan juga kepemilikan handphone atau gadget terhadap anak-anak itu tidak sebesar itu untuk mereka dapat mengakses. Sehingga saya di sini memberikan solusi dalam bentuk konvensional dengan target audiens yaitu 5-8 tahun dan juga semi urban. Tapi tentunya juga saya memikirkan bagaimana seseorang yang terikat terhadap gadget dan sudah terbiasa untuk belajar melalui e-learning daripada pembelajaran biasa. Maka di sini saya memberikan aplikasi yang bentuknya itu dapat mengikuti kemampuan kognitif seorang anak. Maka dari itu saya tadi sebenarnya memberikan taksonomi belum di atas, yaitu C1 sampai C4 untuk yang digital, pemahaman, lalu pembentukan, lalu kreativitas dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk implementasi supaya anak-anak tetap dapat merasakan adiktif, tapi juga dipantau oleh orang tuanya dan sesuai dengan kapasitasnya. Makanya tadi saya buat ini dalam bentuk berlevel. Dan untuk itu kembali lagi bagaimana irisannya untuk memenuhi guts di mana mereka mau untuk terus-terusan menggunakan digital, pada akhirnya adalah pengawasan dari orang tua dan juga guru. Karena sebenarnya aplikasi ini tidak disebarluaskan secara komersil, tapi sebagai bagian dari bentuk pemerintahan edukasi dan kurikulum, Bu. Jadi sebenarnya ini dimasukkan ke dalam ranah formal, sehingga penggunaannya pun harus tetap diawasi oleh orang tua, guru, dan juga pihak-pihak yang berwajib. Dan pada akhirnya seorang anak yang tetap attach kepada digital akan tetap bisa terpenuhi dengan pemenuhan aplikasi ini, tetapi apabila memang mereka tidak mampu, mereka tetap bisa mengakses yang konvensional ini, Bu. Dan untuk yang digital sendiri disesuaikan juga tadi per level untuk tidak terlalu membuka Pandora box bagi mereka yang terlalu kepo atau terlalu jago dan mahir terhadap suatu teknologi, maka yang bisa membuka akses level dari kelasnya hanyalah gurunya sendiri. Mungkin seperti itu, Bu, jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah terkait dibantu penyedia layanan pendidikan sebagai fasilitator, ini apakah part of dari CBB ataukah ada bagian lain? Baik, kalau misalnya berkorelasi sama orang-orang yang sebenarnya berkewajiban seperti guru dan tenaga didik, itu saya rencananya ini merupakan solusi untuk TPPK sendiri, Bu. Jadi dimasukkan dalam kurikulum wajib Kemendikbud itu sendiri, sehingga menjadi bagian bukan co-partner tapi menjadi resolusi. Karena mengetahui TPPK itu sudah terbentuk cukup lama, sekitar 3 tahun, tapi tidak berprogres apa-apa. Maka sebenarnya saya pitching ini siapa tahu bisa menjadi suatu ide untuk mengentaskan permasalahan ini, karena sebelumnya belum ada, Ibu. Tapi saya berharap ini bisa menjadi bagian dari program TPPK itu sendiri.
Melihat dari banyak keluarga dari menengah ke bawah di mana mereka itu hanya memiliki satu kamar tidur untuk seluruh anggota keluarganya, bagaimana caranya kita membantu memastikan masa depan anak-anak ini ketika mereka dalam satu area tempat tidur mereka ada bapak ibunya di situ dengan melihat contoh bahwa terkait pendidikan seks yang menurut pembelajaran itu benar, tapi mereka menemukan di rumah itu tidak seperti itu. Iya, baik Ibu. Sebenarnya kalau misalnya membicarakan soal kemiskinan struktural itu sesuatu yang sangat sulit untuk dientaskan, maka untuk preventifnya adalah saya memberikan ruang bagi seorang anak untuk bisa memiliki kepercayaan tidak hanya bersama ayah tapi bersama ibu. Maka buku cerita lalu juga boneka konvensional yang belum sempat saya peragakan ini sebenarnya sifatnya gender neutral, di mana kalau misalnya bapaknya lebih mengayomi maka dia akan didorong untuk lebih terbuka oleh bapaknya. Lalu di bukunya juga terdapat bahwasannya kalau misalnya tidak merasa nyaman bersama ibu bisa melapor ke ayah, dan kalau tidak bersama ayah bisa melapor ke ibu. Lalu saya menambahkan stakeholder di mana di sini ada sebelumnya ada tetua, tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena kadang permasalahan yang ada di rural area atau orang-orang dengan ekonomi yang rendah itu hanya bisa diselesaikan oleh orang yang mereka anggap sakti. Maka dengan itu saya memasukkan di sini tetua, tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin kepala suku untuk bisa menjadi penetralisir atau penengah akan adanya konflik ini, Ibu. Jadi diharapkan alurnya adalah apabila lebih nyaman bersama ayah, maka ayahnya cukup open minded untuk bisa membuka dirinya bahwa anaknya kesakitan, dan mungkin ayahnya bisa membuka diri lagi kepada orang-orang yang lebih tinggi di atasnya dan meminta bantuan, dan sebaliknya apabila ancaman itu sendiri terjadi di rumah. Maka dari awal yang saya berusaha untuk propose adalah ketika berbicara formal, keluarga di Indonesia cenderung menganggap aib. Tapi bagaimana anak ini bisa melindungi diri dan tahu batasan konsen pada akhirnya bisa menjadi jawaban, karena ketika ada hal yang sudah tidak dilakukan tidak baik, mungkin anaknya tidak bisa melapor ke polisi, tapi setidaknya anaknya bisa menjauhi dirinya untuk trauma yang lebih dalam. Mungkin seperti itu Ibu jawabannya. Ada satu produk di mana buku mini ini bisa jadi fasilitator untuk anak-anak belajar kan ya? Boleh tahu sampai sekarang itu progresnya sampai mana? Penyebaran bukunya ataupun akses digitalnya? Baik, kalau misalnya buku ini sendiri, baru saya masifkan untuk program kerja saya sendiri kemarin di Desa Ciparai, kecil-kecilan. Tetapi saya berharap tentunya apabila ada orang-orang yang memiliki visi dengan saya bisa menyebarkan ini lebih luas lagi. Dan juga untuk market lainnya adalah di Kris ini atau Flipbook ini, karena ini bisa diakses digital. Kalau misalnya teman-teman punya adik yang mau diajarkan, boleh disebarkan karena ini public sifatnya. Dan seperti itu Ibu, diharapkan akan ada lembaga yang bisa menggandeng untuk memasifkan ini lebih lagi. Oke, sementara cukup dari saya. Terima kasih Terima Amanda. kasih banyak saya Ibu. serahkan ke Pak Ron. Lanjut ya Amanda ya. Tadi ada data-data keluar ya. Kalau menurut Amanda data itu real terjadi atau memang kejadian yang sebenarnya jauh lebih besar daripada itu, merupakan fenomena gunung es gitu? Maaf Bapak, boleh diulang sekali lagi? Datanya kan tadi ada ya? Iya. Nah, apakah itu real data yang terjadi atau memang kejadian sebenar itu jauh di atas itu, merupakan fenomena gunung es? Baik, tentunya angka yang sebenarnya terjadi realitanya akan lebih besar dari sini. Karena yang pertama tidak semua orang memiliki akses formal untuk memberi laporan. Lalu yang kedua kembali lagi mentalitas orang Indonesia yang masih menganggap bahwasannya kekerasan seksual adalah aib. Lalu yang ketiga adalah seringkali ini diselesaikan dengan cara damai Bapak. Jadi angka formal ini tentunya lebih luas lagi daripada sekedar ini. Ya, masalahnya jauh lebih besar ya. Iya Bapak. Oke, kenapa memilih segmen anak gitu, tidak orang dewasa? Kan banyak juga terjadi hal yang sama kepada orang dewasa di tempat kerja, di tempat di mana, di kalangan mahasiswa dan lain. Kenapa kok tertarik pada anak gitu? Baik Bapak, mungkin untuk menjawab itu sendiri, karena pengalaman pribadi saya tadi, teman-teman saya itu banyak yang traumanya baru keluar saat dewasa, dan mereka tidak mengerti bahwasannya saat kecil itu adalah bentuk yang salah,
Dan traumanya itu baru muncul ketika ia dewasa. Dan kenapa hal ini pada akhirnya menjadi konsen? Karena menurut saya anak kecil itu merupakan marginal yang rentan, Bapak. Udah marginal, rentan pula. Kenapa rentan? Karena pada akhirnya kembali lagi, mereka belum memiliki kemampuan kognitif untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang ancaman, mana yang bentuk kasih sayang. Itu masih sangat sulit diterima, sehingga mereka tidak bisa menerima arahan yang implisit, tapi harus benar-benar eksplisit. Lalu selanjutnya adalah kenapa tidak mengambil ranah yang orang dewasa? Karena menurut saya pribadi sudah cukup banyak pihak yang menaungi masalah kekerasan seksual dewasa. Misalnya kalau di kampus sendiri udah ada Satgas PPKS, biasanya di kantor juga sudah ada Satgas PPKS tersendiri. Tapi bagi anak-anak ini sendiri, belum tentu mereka bisa menceritakan secara detail apa yang terjadi. Jadi sebelum terjadi, mereka harus punya preventif untuk diri sendiri, itu melawan, Bapak. Karena kalau misalnya kita lihat track recordnya kasus-kasus anak kecil di internet, itu mereka cuma bisa bilang tenggorokannya sakit, terus pas dicek ibunya sudah ada lebam bekas, kita semua tahu bekas apa. Maka ini menjadi sebuah cerminan bahwasannya anak kecil itu tidak bisa mengimplementasikan atau menjelaskan kekerasan seksual secara eksplisit. Kadang orang tua menganggap itu sebagai hal yang sangat biasa saja. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik langkah preventifnya sudah dilakukan. Mungkin seperti itu, Bapak, jawabannya. Oke, lanjut ya, kalau segmentasi anak ya. Kalau saya bagi lagi ke segmentasi anak disable. Nah itu kejadiannya kalau lihat dari data yang saya lihat itu di atas itu gitu. Karena ketidakmampuan untuk berbicara, dimanfaatkan segala macam ya. Itu perlu disadari ada segmentasi lagi yang untuk disable itu ya. Oke, saya lihat ada solusi-solusi ya yang sudah ditawarkan. Boleh nggak disampaikan Amanda, apa sih bedanya dengan solusi-solusi sudah ada, ini kan banyak ya, apa seperti ini, itu sudah ada ya, segala macam di pelajaran sekolah juga ada. Apa bedanya solusi yang Amanda tawarkan ini dengan yang sudah ada? Baik, biasanya Bapak kalau pada pendidikan formal, kata-katanya itu tidak menggunakan high person centered atau menggunakan empatik dengan pengetahuan yang sama. Jadi ketika seorang anak kecil membaca misalnya maaf, vagina adalah bagian intim, tapi sebenarnya mereka tidak tahu kefungsian dari vagina secara literal itu apa. Mereka hanya tahu sebagai hafalan, tapi tidak tahu sebagai function itu seperti apa dan bagaimana itu bisa terusak kalau misalnya mereka tidak jaga. Itu satu konteks. Lalu lain konteksnya lagi adalah ketika anak kecil tidak bisa membuka diri untuk ilmu yang baru dan menceritakan kepada orang tuanya. Hal ini yang sebenarnya pada akhirnya dikejar juga oleh si Bibi, keterbukaan terhadap orang tua. Karena di sini ada co-parent scanner, di mana co-parent scanner ini akan memberikan privilege kepada orang tua untuk memberikan kuis kepada anaknya dengan bahasa yang disesuaikan. Misalnya dalam keluarganya menyebutnya dompet, maka mereka akan bilang, "Adek, dompetnya pernah sakit tidak?" Lalu ibunya memberikan yes or no. Nanti akan dikalkulasikan dan apabila itu terjadi indikasi bahaya, maka bisa dilaporkan. Hal-hal seperti ini pada akhirnya akan membantu orang tua yang merupakan kaum marginal juga yang tidak bisa memberikan akses pendidikan yang cukup kepada orang tua, kepada anaknya. Karena kalau dalam pendidikan formal, bahasanya masih terlalu tinggi dan kurang empatik bagi anak-anak. Menurut saya seperti itu, Bapak. Oke, jadi ada bedanya ya. Iya, Bapak. Oke ya. Terakhir dari saya ya, mungkin mendengar ya berita minggu ini ya. Dalam satu penerbangan dari Bali ke Jakarta, itu ada, nggak usah disebut penerbangannya ya. Ada orang dewasa, sebelahnya anak 9 tahun ya. Selama penerbangan terjadi seperti ini, kemudian pas di bandara langsung anaknya lapor gitu ya. Artinya itu berarti fungsi anak sadar bahwa diperlakukan yang tidak baik ya. Kemudian yang dewasa ini langsung ditangani secara hukum ya. Jadi itu kelihatannya kalau seperti itu mungkin efek jera dan tujuan dari ini akan menjadi lebih tercapai gitu ya. Kesadaran dan penegakan hukum ya. Oke, dari saya cukup itu ya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Amanda. Ini kajian kriminologi yang saya sangat suka nih. Secara tersirat kamu ingin langsung mengatakan TPPK dan P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih gagal. Betul. Apalagi di Jawa Barat. Betul. Kalau kamu menyuarakan ini artinya kamu sedang berusaha menyelamatkan 2 juta anak SD di Jawa Barat. Semoga Bapak. Ada satu yang menarik, kamu dari tadi melihat antara orang yang pelakunya adalah orang yang tidak dikenal. Pelakunya adalah tidak dikenal. Iya. Oke.
bagaimana dengan fenomena yang saya temukan masih di daerah Jawa Barat, seorang anak kecil ketika saya tanya apa cita-citamu mau keluar negeri sekolah, lalu ketika orang-orang sudah tidak ada saya bertanya kok kamu bercita-cita mau keluar negeri? Karena setiap hari saya diperkosa oleh bapak saya. Lalu bagaimana kakak kamu? Kalau nggak ada bapak saya, kakak saya yang melakukan. Lalu ibumu tahu? Tahu. Lalu kenapa ibumu nggak melapor? Kalau bapak saya lapor, siapa yang kasih makan kami? Bagaimana menghadapi fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ternyata sangat tinggi. Dan kekerasan seksual itu pelakunya 70% dikenal oleh korban, berarti orang dekat. Iya Bapak. Baik, kalau untuk menjawab itu sendiri, saya rasa kembali lagi dengan jawaban kenapa pada akhirnya saya lebih concern terhadap anak-anak daripada kepada perempuan dewasa ataupun orang dewasa. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, Kementerian Perempuan dan Anak itu sebenarnya sudah punya shelter atau tempat rehabilitasi bagi mereka yang merupakan korban KDART. Tapi untuk anak sendiri itu tidak masif. Dan bagaimana untuk menjawab pertanyaan sang ibu, kalau misalnya bapaknya dilaporkan lantas siapa yang memberikan nafkah? Seharusnya sebagai sebuah lembaga, TPPK ataupun Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu sudah dapat menjamin dari kelangsungan hidup mereka apabila mereka melapor. Jadi mereka tidak memiliki variabel lain untuk dipikirkan selain keselamatan jiwanya itu sendiri. Karena pada akhirnya kita tidak bisa menolak bahwasannya bisa saja kekerasan ini terjadi secara masif dan bertahap Bapak. Mungkin awalnya pemerkosaan tapi lama-lama menjadi pembunuhan karena ketika orangnya udah mau berbicara dan bapaknya merasa terancam. Maka seharusnya dari tahap pertama orang tua dan juga anak sudah memiliki urgensi untuk melaporkan dengan syarat seharusnya lembaga-lembaga ini sudah memiliki penjamin bahwasannya hidup mereka itu sudah bisa dijamin. Maka kembali lagi jawabannya adalah seharusnya suatu lembaga dapat menjamin seperti apa yang dilakukan kepada perempuan dewasa, yaitu tempat rehabilitasi bagi korban-korban KDRT ataupun pemerkosaan. Tapi sayangnya untuk anak sendiri itu belum ada Bapak. Ujung-ujungnya mungkin ke Komnas HAM, tapi Komnas HAM juga belum bisa merich semua skala di rural area mengenai perlindungan ini. Bahkan anak-anak ini dan orang tuanya yang saya tanya di Ciparai, itu mereka belum tahu adanya TPPK ataupun Komnas HAM ataupun Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, itu mereka tidak tahu sama sekali. Jadi harusnya permasalahan grassroots ini diselesaikan dengan grassroots, tidak usah berbicara soal bagaimana undang-undang akan terjadi karena pada akhirnya orang-orang marginal tidak memikirkan soal hukuman, tapi bagaimana kelangsungan hidup mereka akan berjalan. Dan hal ini yang pada akhirnya lembaga lewatkan Bapak. Jadi sekali lagi jawabannya harusnya mereka bisa menjamin kelangsungan pelapor.